kembali pada update Gudang Saham tanggal 15 April 2022. Kali ini kita akan membahas prospek sektor CPO. Kebanyakan sektor ini sudah menunjukkan tanda pembalikan arah dalam jangka menengah, jangka panjang. Tapi ada juga sih memang yang masih sideways di bawah. Nah, kita lihat di sini update untuk IHSG selama seminggu terakhir. Kita tetap gambarkan hal yang sama sejak bulan Oktober. Potensi kenaikan IHSG sampai di 7.400. Pada waktu hari Rabu kemarin sempat tersentuh 7.350. Tapi kita perhatikan saja uptrend di garis berwarna hijau ini. Jadi kalau bisa tersentuh, maka kemungkinan level 7.400 ini akan tercapai di sekitar 1 atau 2 minggu ke depan. Moga-moga bisa tercapai. Kita lanjut ke saham pertama kita adalah AALI, Astra Agro Lestari. Kita lihat di chart mingguan, sebenarnya AALI sudah tembus dari ini downtrend jangka panjang sejak tahun 2014. Jadi ini adalah hal yang bagus, sudah tertembus. Lalu juga di tahun 2021 ini sempat membentuk pola cup with handle dengan target penguatan sampai ke 14.800. Nah, lalu berikutnya kita ke saham SIMP, Salim Infomas. Ini dalam daily chart membentuk pola cup with handle juga dengan penguatan ke angka 600. Kalau kita lihat dari segi jangka menengah, jangka panjangnya sudah tembus dari downtrend. Ini sudah amat lama juga downtrendnya sebelum 2014 di sini. Nah, ini sudah tertembus pada waktu itu di tahun 2020. Jadi sudah tertembus, sekarang berada di atas membentuk pola cup with handle. Lalu berikutnya adalah saham LSIP London Sumatera. Kita ke chart mingguan dulu. Nah, ini jelas sekali terbentuk. Ini namanya inverse head shoulder dengan potensi kenaikan hingga ke 2.500 dalam jangka panjang. Tapi kalau kita lihat sebenarnya untuk LSIP sendiri dalam jangka menengah, kita lihat ini adalah chart daily-nya, sebenarnya membentuk sama juga inverse head with shoulder. Nah, kalau bisa tertembus dalam jangka menengah, coba kita perhatikan di sini, LSIP berpotensi naik ke level 1.850. Nah, berikutnya adalah saham DSNG, Dharma Satya Nusantara. Nah, ini dari segi downtrend juga sudah tertembus pada waktu di bulan November 2019. Nah, saat ini membentuk pola inverse head shoulder tapi agak miring di sini. Nah, ketika tembus di sini berpotensi naik ke angka sekitar 820. Nah, saat ini dengan jangka lebih pendek juga berada dalam downtrend, cuma sudah tertembus. Jadi selama bisa bertahan di atas 600, maka ada kemungkinan DSNG akan naik ke 820. Nah, lalu berikutnya adalah saham TAPG, Triputra Agro. Ini tidak ada yang menarik karena baru saja IPO, jadi bisa diperhatikan support di 565 kalau turun ke sana. Saat ini memang sudah tembus dari downtrend jangka pendek sejak awal Maret sampai April. Nah, ketika sudah tertembus ini, kita harus perhatikan apakah TAPG bisa naik ke atas 720 atau tidak. Kalau tidak, ya kita tunggu saja TAPG di kotak ini. Mungkin bisa kita lihat support di 630. Kalau turun terus, support terakhir adalah di 560. Itu untuk TAPG. Selanjutnya adalah SSMS, Sawit Sumber Mas Sarana. Untuk secara mingguannya bisa dilihat di sini downtrend sejak tahun 2015-nya sudah tertembus. Saat ini memang berada dalam dua pola ya. Jadi pola yang lebih kecil adalah ini pola cup with handle, agak miring memang, tapi saat ini berusaha menembus level 1190-nya. Kalau tertembus, maka SSMS bisa naik ke level 1500. Tapi juga kita bisa lihat sebenarnya di sini ada pola yang lebih besar. Ini juga pola cup with handle, cuma ini lurus seperti ini. Nah, kalau memang bisa,
itu bisa menarik juga karena seperti gini. Kalau kita gambarkan lebih ininya, resistance yang dilihat adalah 1320 seperti ini. Nah, kalau bisa naik, SSMS berpotensi untuk naik ke level berikutnya adalah di level, kita gambarkan naik ke atas, ini lumayan panjang, di level 1870. Oke, selanjutnya kita lihat ke saham CSRA, Cisadane Sawit Raya. Ini kita gambarkan sebenarnya sudah tembus all time high di sini, 685 supportnya. Dengan potensi kalau seperti ini dia bisa naik setengah jalan ke arah 1155. Sekarang ini berada di 760. Nah, kita perhatikan juga daily-nya. Ya, saat ini mencoba membentuk pola rounding bottom kecil. Ya, kalau bisa tertembus mungkin naik ke level selanjutnya di 950. Tapi kalau memang dia turun lagi juga tetap saja kita pantau ya. Kalau memang turun kemungkinan besar berada di kotak ini. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah BWPT. Ini kita gambarkan dari segi jangka menengah sudah tembus dari downtrendnya, cuma berusaha untuk naik membentuk pola rounding bottom kalau memang bisa tembus di atas 95. Nah, potensi jangka pendeknya kalau bisa tembus angka 95 berada di sekitar angkanya ini 115 seperti itu. Tapi secara pola lain belum terlihat sesuatu yang kita bisa lihat. Lalu untuk berikutnya adalah TBLA, Tunas Baru Lampung. Kita lihat dari weekly-nya membentuk pola inverse head shoulder setelah sebelumnya menembus downtrend yang di sini yang terjadi sejak bulan Mei 2017, jadi sudah tertembus di sekitar tahun 2021. Nah, pola inverse head shoulder ini berpotensi untuk memberikan penguatan hingga 1600. Tapi itu kalau memang TBLA bisa naik di atas angka 1000-nya. Nah, saat ini juga mencoba membentuk pola pembalikan arah selama memang TBLA bisa naik di atas resistance 900. Maka dia bisa naik sekitar 150 ke angka 1050 di sini. Itu untuk TBLA. Selanjutnya adalah PALM. Jadi PALM ini sudah tembus dari resistance kuat di sini di angka 650. Kalau kita lihat mungkin ini sampai ke belakang juga ya. Nah, di sini ini di tahun 2015. Nah, saat ini sempat mantul di support di sini membentuk pola cup with handle dengan target penguatan ke 1260. Kalau memang PALM turun lagi ke support di sini 940 mungkin ada kemungkinan bisa naik lagi ke atas. Selanjutnya adalah saham yang tidak terlalu liquid mungkin adalah Gosco Plantation. Ini kita gambarkan resistance yang baru tertembus dengan volume tinggi 190. Maka bisa kemungkinan ini menjadi support kuat kalau memang turun lagi. Kita bisa lihat volumenya makin naik sejak dari angka 50 sekalipun. Jadi di sini 800 juta naik ke 1,2. Bahkan hari ini menguat di 1,985 miliar. Untuk jangka panjangnya, dari sini kita gambarkan garisnya. Gosco berpotensi untuk naik ke angka 310-316 di sini. Oke, sekian saja untuk update dari sektor CPO. Terima kasih, sampai ketemu di update berikutnya.